They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aminul Fikar, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Psikologi. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu ketua lembaga desa, di mana wawancara kali ini akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila di desa. Ya, nilai-nilai Pancasila di desa. Jadi video ini guna untuk menuntaskan UTS Pancasila. Ya, langsung saja kita melakukan wawancara dengan beliau. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Jadi pada wawancara ini saya akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila di desa. Jadi kita ketahui sendiri, penerapan nilai-nilai Pancasila di kota, di desa, dan semuanya itu berbeda-beda. Orang kaya, orang miskin, desa, kota, semuanya itu penerapannya beda-beda. Jadi saya akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila di desa. Yang pertama, ya kita kupas satu persatu dulu ya. Kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sih penerapannya di desa itu tentang ketuhanan yang Maha Esa? Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan agama ada 5. Nah, terus kalau agama Islam ya memang Tuhan itu satu. Dan untuk agama lainnya juga Tuhannya dia satu, berarti nggak ada masalah di desa, di kota maupun dimanapun. Memang Tuhan bagi agamanya masing-masing itu Esa satu gitu. Oke, langsung kita memasuki yang kedua. Poin yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana penerapannya di desa itu? Kalau mengenai adil dan beradab, ya adil. Ya, kalau seorang pemimpin dikata dia tidak mandang bulu, kaya entah miskin, cacat atau enggak, dia pun harus adil dalam kebijaksanaannya mengenai apapun. Itu kalau tentang keadilan. Terus yang beradab, kita harus beradab juga sama siapapun, sesama manusia, golongan apapun itu tidak ada pengaruhnya karena sama-sama manusia, pendek atau tinggi, rendah jabatan atau enggak punya jabatan itu sama saja itu ya. Kemudian memasuki poin ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ya, gimana menurut Anda? Ya, bersatu untuk Indonesia kan, persatuan Indonesia ya. Itu dari agama, golongan, ras atau apapun, kita hanya satu kan untuk Indonesia. Berarti nggak usah berpecah-pecah. Kalau bisa memang dipertahankan, kita itu Indonesia bersatu, tidak mudah terpisahkan atau dipecah belah. Ya, dipecah belah, dikompori bahasanya. Nah, supaya kita bisa kocar kacir seperti itu. Tuh, yang ketiga. Memasuki poin selanjutnya yaitu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kebijaksanaan juga itu sebagai pemimpin atau pemimpin apapun harus bijaksana dengan masyarakat atau warganya. Kita harus bijaksana, bijak dalam berbuat dan bijak dalam mengatasi segala macam masalah yang ada kan gitu. Kita tidak pandang bulu,
Ya, berkaitan juga dengan sila-sila lainnya kan tuh. Kita bijak, tidak pandang bulu, dengan siapapun kita sama gitu. Jadinya nggak ada terpilah-pilah kita memakai dengan urusan apapun atau undang-undang apapun segala macam itu kita harus bijak dan harus menerapkan kebijakan itu, seperti itu. Itu mengenai sila keempat itu ya, dari desa ini kan hanya sekelas wilayah lingkup 1 RW ya, mungkin belum selebar seperti bapak-bapak yang ada lebih di atasnya lagi kan gitu. Hanya sebatas itu kemampuannya. Oke. Ya tadi ada sedikit kendala, mohon maaf ya. Ini melanjutkan yang nilai kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ya, keadilan ya, memang kita butuh keadilan. Dan keadilan itu kalau dicontohkan seperti anak kita, memang punya porsi sendiri-sendiri. Yang anak SMA kalau pergi sekolah itu berapa? Misal 15.000, anak SMP 10.000, dan anak SD 5.000 seperti itu. Tapi itu terasa adil karena punya porsinya masing-masing kan gitu. Tapi itu yang sifatnya berupa pemberian kan gitu. Tetapi kalau masalah undang-undang atau apapun kan pemerataan itu kan, undang-undang ada hukum apapun kita sama. Andai kata salah ya yang tinggi pun salah, yang tinggi salah, yang rendahan pun salahnya sama kan gitu. Nggak ada perbedaan dan perbandingan. Dan masalah keadilan di musim pandemi seperti ini, bagi RT maupun RW saya juga merasakan, karena di sini posisi saya kan ketua RW, itu masalah bantuan itu ada yang dapat ada yang enggak, walaupun itu memang dari pemerintah kebijakannya itu pemerataan memang rata, tapi kan dia bertahap, enggak semuanya karena beberapa bantuan yang masuk, tapi ujung-ujungnya nanti kan semua rata. Nah itu yang kena langsung berhubungan dengan masyarakat ternyata itu RT dan RW. Nah gimana kalau keadilan itu dari RT RW yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat itu diperjuangkan biar adil, entah per bulannya, entah anggaran apapun itu dipikirkan untuk RT RW-nya seperti itu. Karena itu pun perlu semua keluhan di musim pandemi atau enggak pandemi pun, RT RW itu yang berperan langsung di wilayahnya, masyarakatnya langsung. Jadi dari manapun apa yang ada di program pemerintah langsung yang kena itu RT. Misal gimana teh kok ini ya seperti itu, RT nanti naik ke RW diskusi lagi, dan ada yang tidak terima langsung dari kebijakan RT, memang aturan sudah dipakai tapi orangnya namanya masyarakat kan SDM-nya beda-beda kan gitu. Itu malah langsung di RW pun saya juga merasakan beberapa kali didatangi karena dia tidak punya rasa, dibilang nggak adil seperti itu. Tuh ya, tuh dari saya sebagai ketua RW, penyampaiannya ya sebisa mungkin tak jawab seperti itu, Mas. Oh iya, tuh. Baik, terima kasih Pak. Ya kesimpulannya adalah penerapan Pancasila di desa itu jadi itu apa namanya Pak? Pemerataan atau memang dengan Pancasila itu kita benar-benar menerapkannya di desa. Memang itu memang sudah dari jadi, dulu. Ya memang begitu penerapannya di desa. Ya mungkin hanya itu kesimpulannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.